warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Sholawat beriringkan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah zaman dari zaman kegelapan sehingga terang menerang seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan sharing tentang keputusasaan. Ada banyak orang di antara kita yang pernah merasakan dia itu ngerasa nggak beruntung, dia itu ngerasa sengsara, ngerasa Allah itu nggak adil, ngerasa orang lain itu dapat banyak kenikmatan sedangkan dia enggak. Apabila kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, di situ pasti kita akan merasa, kok gini banget itu, ngerasa kok aku sengsara banget gitu. Apabila kita pernah merasa seperti itu artinya kita belum mengenal Allah lebih dalam. Ada orang yang diuji dengan fisik. Menurut dia tinggi badannya itu ujian, bentuk hidungnya itu ujian, warna kulitnya ujian, berat badannya ujian, bahkan sampai nasab dan keturunannya dia merasa itu ujian untuk dia. Dan merasa kalau Allah itu gak adil banget. Dia tuh ngerasa sengsara banget karena diuji dengan fisik yang menurut dia itu gak ideal. Kalau misalkan kita pernah merasa seperti itu artinya kita belum mengenal Allah lebih dalam. Ada juga orang yang ngerasa paling menderita karena merasa dirinya itu kurang beruntung dalam urusan harta. Ngerasa kalau orang lain itu lebih beruntung karena suaminya memberikan uang yang banyak, karena rumahnya lebih luas dan besar, karena pekerjaannya lebih bergengsi, titelnya tinggi, dan masih banyak lagi. Dan di situ dia merasa karena hartanya itu sedikit, dia merasa kalau dia orang yang paling sengsara dan tidak beruntung. Banyak sekali orang yang mengadu dan berkeluh kesah karena hidupnya itu menurut dia tidak beruntung, hidupnya sengsara, merasa kekurangan, selalu kurang. Apa yang dia miliki itu merasa kurang dan melihat orang lain itu sedih gitu karena iri melihat orang lain yang lebih banyak uang, yang lebih sempurna fisiknya. Padahal Allah sudah bilang di dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 berkata bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Artinya, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang yang beriman. Di situ Allah sudah memberitahu bahwa kita itu manusia yang derajatnya itu lebih tinggi di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Dan kita juga seharusnya beruntung karena kita itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lain.
apabila kita beriman. Apabila kita beriman kepada Allah. Apabila kita beriman, sudah pasti kita bersyukur. Dan kita pasti menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Sedikit, banyak, baik, buruk, semua kita terima dan ikhlas menerimanya. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Ada satu cerita tentang Ubaidah bin Zarrah. Beliau memimpin kerajaan sebagai gubernur di sana, di kerajaan Syam di Suriah. Suatu ketika beliau pergi memantau rakyatnya berkeliling kota, dan beliau di situ melewati hutan yang tidak ada penduduknya satupun sama sekali, dan beliau menemukan di situ ada gubuk, sebuah gubuk kecil, dan beliau melewati gubuk tersebut. Dan di situ beliau mendengar suara orang bertahmid di saat melewati gubuk tersebut. Akhirnya beliau mendekat ke gubuk tersebut dan mendengarkan suaranya lebih jelas. Ada orang bertahmid di situ, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya beliau pun, Ubaidah ini, akhirnya beliau sangat penasaran, ada siapa di dalam, siapa yang mempunyai gubuk tersebut, kenapa selalu bertahmid gitu. Dia kepo, dia penasaran. Akhirnya beliau semakin mendekat dan izin untuk memasuki gubuk tersebut dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah oleh orang yang ada di dalam tersebut, yaitu kakek-kakek. Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Silahkan, katanya. Akhirnya beliau masuk dan langsung tercengang, langsung bengong ya kalau kita mah. Bingung melihat dalam gubuk tersebut itu tidak ada apa-apa. Tidak ada barang-barangnya, tidak ada perabotannya. Hanya ada kakek-kakek yang terbaring di tanah, dan itu tidak ada kasur, apalagi bantal. Dan karpet pun tidak ada. Benar-benar berbaring di tanah si kakek-kakek tersebut. Sambil terus-terusan mengucap tahmid, sambil terus berzikir kepada Abu Ubaidah mendekat, dan di situ beliau baru ngeh kalau si kakek-kakek ini ternyata tunanetra, tidak bisa melihat dan lumpuh kakinya, tidak bisa berjalan. Dan beliau pun benar-benar kakek-kakek yang sudah tua, umurnya sudah tua, sangat tua. Akhirnya Abu Ubaidah berjalan dan duduk di sampingnya sambil bertanya, kakek, apakah kakek mempunyai keluarga? Kakek ini menjawab, dulunya saya mempunyai keluarga dan mempunyai seorang istri, tapi istri dan anak-anak saya sudah meninggal. Hanya tinggal satu anak saya, katanya seperti itu. Terus Abu Ubaidah ini penasaran dan kepo. Beliau sudah lumpuh, sudah buta, dan kehidupannya pun tidak layak. Mengapa beliau terus mengucap alhamdulillah, bersyukur dan berzikir kepada Allah? Kenapa seperti itu? Beliau semakin penasaran. Akhirnya beliau bertanya kepada kakek tersebut, kakek, saya ingin bertanya, di sini tuh kehidupan kakek sepertinya kurang layak sekali. Melihat di sini tidak ada apapun, keluarga kakek pun tidak ada, kakek pun sakit-sakitan dan tidak bisa berjalan. Tapi mengapa kakek terus-terusan berzikir, terus menyebut nama Allah, terus berkata bahwa Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Kenapa kakek? Dan kakek itu pun menjawab, saya merasa senang dan bahagia karena saya diberikan oleh Allah dua nikmat, yang itu tuh
dua nikmat ini lebih saya cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Lebih saya cintai dibandingkan keluarga, harta, jabatan, kesehatan fisik. Apa itu kakek? Apa? Abu Ubaidah pun semakin penasaran. Wahai Tuhan, saya merasa senang dan bahagia karena diberikan dua nikmat yang Allah itu tidak memberikan dua nikmat ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan dua nikmat ini lebih saya cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Abu Ubaidah pun tercengang mendengarnya dan sangat penasaran apa itu, apa dua nikmat itu. Kakek ini menjawab, qalban syakiran wa lisanan zakiran, hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa bersyukur sekali dan merasa selalu bahagia dan selalu cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada saya. Sedangkan orang yang hatinya tidak bersyukur kepada Allah selalu ingin mengeluh, selalu menuntut, dan selalu menyalahkan keadaan. Dan itulah, maka di sini kita harus belajar bahwa kita tuh tidak semestinya kurang bersyukur terhadap apa yang kita miliki, karena kita itu sempurna, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.